lanjut ke peserta yang ketiga, Bapak Reka Dwi Syaputra dari Stikes Sabta Bakti Kota Bengkulu. Iya, Bu. Ya, boleh di-stop Pak Yani recordingnya. Sudah, Bu. Ya, Stop. ya. Ini yang punya saya, Masih recording. ini punya saya, Bu. Oke, oh ya. Baik, kalau sudah siap berarti ya Pak Reka, silahkan untuk menampilkan PPT-nya Pak. Baik, sebelum saya nampilin, silakan teman-teman join ke link yang sudah saya bagi di Zoom itu, karena di sana ada beberapa kuis dan beberapa pertanyaan. Silakan di join. Izin moderator, Bu, saya share screen. Ya, Pak, silahkan. Kode Pak, apakah ada kodenya Pak? Iya, Pak. Lagi ini. Ya, layar Pak Reka sudah terlihat. Kalau Sudah. Bapak sudah siap. Ya, Sudah siap ya terlihat ya? Pak. Insya Allah, Bu. Ya, baik. Silahkan 20 menit layar untuk Bapak. Oke. Ini udah terhitung jalan ya, Bu, waktunya? Sudah, silakan. Ya, Pak Reka, Iya, Bu, lagi ini, Bu, udah gimana? mau lagi jalan nih, Bu. Tadi baiknya mungkin tidak langsung ke laman kuisis ya. Baiknya ke PPT aja, Pak. PPT saya dari sini, Bu. Karena kalau online stream online. Oh iya. Tadi soalnya yang tampil ya tadi kuisis. Gimana, Bapak-bapak? Sudah ada kodenya? Sudah, Pak. Sudah bisa masuk ya? Kita mulai ya. Silakan join ke sini terlebih dahulu. Silakan join terlebih dahulu. Sudah Pak. Selamat datang
di perkuliahan hari ini dengan tema basis data. Sebelumnya saya perkenalkan diri karena ini hari pertama saya mengajar di kelas ini dan mata kuliah ini dengan nama diri saya yaitu Reka Dwi Saputra. Pada perkuliahan ini saya akan mengajarkan basis data terkait tentang rancangan konsep dari basis datanya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Dalam materi basis data ini, saya mempunyai beberapa kriteria untuk penugasan untuk mahasiswa. Untuk tugas individu saya kasih poin nilai 20%, tugas kelompok 25%, keaktifan mahasiswa atau dalam kelas itu 10%, untuk UTS 30% dan UAS 15%. Dari kriteria ini silakan mahasiswa memberi kontribusinya dalam pelajaran basis data. Tujuan dalam mata kuliah basis data ini memiliki poin yang terpenting dalam memahami ini. Yang pertama, menguasai teori dan konsep basis data. Kedua, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi basis data. Yang tiga, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang mampu menunjang bidang kesehatan karena basic kita adalah sekolah kesehatan. Mampu merancang dan mengimplementasi sistem informasi dan basis data. Pada slide berikutnya ini terdapat sebuah perbedaan antara data dan informasi. Untuk berupa data bisa dilihat dari slide yang kita tampilkan. Data itu merupakan fakta yang dikumpulkan untuk menjadikan data. Kemudian diolah sehingga dapat diurutkan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalami sendiri. Sedangkan informasi, sekumpulan data atau fakta telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga memberi sebuah kesimpulan dari sebuah data-data itu menjadi informasi. Jadi untuk sebagai ulasan di slide sebelumnya, ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab untuk mahasiswa. Ada satu orang lagi yang oke, ternyata dari dua mahasiswa menjawab benar, yaitu data dari pertanyaan yang saya kasih. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat di layar pentingnya data rekam medis buat basis data itu ada 3 poin. Yang pertama, dasar pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, bahan pembuktian. Yang tiga, peran dalam sistem kesehatan. Yang mana data rekam medis ini yang berupa data penting untuk pasien yang secara privat dan tidak bisa diberi atau dipublish secara umum. Dan itu menyangkut pada hukum. Dan slide berikutnya adalah konsep dasar basis data.
memiliki arti definisi dari teman-teman mahasiswa yang sudah menjawab. Basis data berbasis merupakan kumpulan informasi yang terorganisir yang baik untuk memudahkan akses pengolahan dan pembaruan. Manfaatnya itu sangat banyak, tapi di sini saya tampilkan yang poin yang sangat penting saja. Dari basis data itu merupakan sistem informasi, karena semua informasi itu pengambilan keputusan berasal dari data yang ada di dalamnya. Sedangkan sistem manajemen basis data dengan basis data itu berbeda. Sistem manajemen basis data itu konsep tentang sistem manajemen basis data sebagai pengolahan basis data secara efisien. Sedangkan untuk modal datanya itu di dalam sistem manajemen basis data itu ada 3 yang perlu kita ketahui. Pertama, model relasional, normalisasi, dan entity relationship model. Yang dimaksud dengan model relasional ini adalah konsep dasar dalam basis data hubungan dengan entitas atau atribut. Entitas ini merupakan unsur-unsur tabel atau database yang mana saling terhubung di dalam sistem manajemen basis data atau informasi. Dan normalisasi merupakan unsur dari sebuah database yang mana tidak akan terjadinya redundansi atau double dalam penggunaan primary key. Dan dalam penggunaan basis data ini terdapat beberapa bahasa basis data, karena kita akan pertemuan selanjutnya itu akan mencoba mempraktekkan membangun sebuah database dengan mempunyai miliki bahasa pemrograman yaitu SQL. Manipulasi data itu terdapat bahasa yaitu ada sintaks select, insert, update, dan delete. Dan pemrosesan transaksi ini juga akan kita kaitin antara relasi tabel yang akan kita bangun. Jadi apa itu sistem basis data? Sistem sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Jelas pasif karena dia tidak kelihatan kan, di dalam sebuah perangkat lunak. Secara umum, sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari atas kumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakaian atau program untuk mengakses dan manipulasi tabel-tabel data tersebut. Ini merupakan komponen-komponen utama dari dalam basis data itu. Pertama adalah perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem DBMS, pemakai, dan aplikasi. Dapat kita lihat ada beberapa file yang dari 1 sampai 5 ini merupakan sistem basis datanya. Dan ini adalah orang-orang yang memakainya dari luar. Nah, posisinya basis data itu adalah di dalam server atau database ini. Apabila terjadinya misalnya server itu error, basis data yang terdapat di file 1 sampai 5 ini tidak dapat kita akses. Ini untuk mengulas kembali, saya memberi pertanyaan pada mahasiswa, silakan dicoba pertanyaannya.
Oke, ternyata dari 2 mahasiswa yang menjawab, 1 mahasiswa jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya. Oke, ternyata mahasiswa kita Pak Ferry unggul dari mahasiswa Delia. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Ternyata mahasiswa kita Pak Ferry unggul dalam pemilihan jawaban yang saya sudah sampaikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tujuan dari sistem basis data, mencegah data redundansi, mempermudah dalam melakukan akses, mempertimbangkan data isolasi, mencegah korut, mempertimbangkan masalah keamanan, dan mempertimbangkan masalah integritas. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Saya kembali ke moderator, tapi sebelumnya ada sedikit beberapa pendapat, yaitu di slide saya. Mohon diisi. Sekian dan terima kasih. Iya, Ya, silakan Bu. sudah Mohon Pak? maaf ya. Sudah Iya, Bu. baik. Eh, Terima kasih Pak Reka. Kita applause dulu untuk Pak Reka. Terima kasih Bu. Ya, untuk waktunya sepertinya masih ada sisa ya, tapi ya tidak mengapa. Baik, kita dengarkan dulu mungkin ada pendapat dari rekan yang lain. Kita lanjutkan dengan Ibu Delia. Silakan Bu, ada komentar untuk Pak Reka. Ya, Bu Neneng, terima kasih banyak kesempatannya. Mungkin dari saya ya, pendapat saya tadi untuk presentasi Pak Reka. Yang pertama, Pak Reka udah nervous duluan karena slide-nya dari awal tadi nggak berjalan sesuai dengan rencana ya Pak Reka ya. Jadi Ya Bu. ngeblank sampai ke belakang-belakang gitu. Padahal slide-nya sudah dipersiapkan dengan bagus. Mungkin ini untuk jadi pelajaran kita bersama juga ketika slide ini kan harus didukung dengan koneksi internet yang bagus juga gitu. Jadi harus kita pastikan ketika mau mengajar atau menyampaikan materi itu benar-benar sinyal kita memang harus stabil gitu kan. Terus juga pastikan juga kalau misalnya nanti ngajar di kampus, sinyal mahasiswa juga stabil supaya tidak menghabiskan waktu gitu. Nah, mungkin bisa kita akali dengan mempersiapkan PowerPoint yang manual seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi trouble seperti tadi ya kita pakai aja yang manual gitu. Itu yang pertama. Terus ya yang kedua eh, tadi kayaknya selama presentasi jadi banyak diemnya, kita menunggu slide-nya jadi kurang interaktif sih. Itu aja sih Bu dari saya. Baik, terima kasih Bu Delia. Silakan Prof. Ya, Halo, Prof. Johannes. Ya, mungkin apakah Prof. Johannes Baik, ini juga kehilangan koneksi saya enggak? sudah Ya. menyaksikan penampilan Pak Reka Dwi Saputra dari Stikes Sabta Bakti. Iya Prof. Ya, pertama ya memang akses penampilan ini dipengaruhi oleh ya
sarana prasarana online-nya gitu ya. Sepertinya tidak utuh dari awal sampai akhir karena ada trouble. Tapi mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi ini juga bagi kita ada aspek lain gitu ya. Non human ya. Siap, Prof. Dalam penampilan awal tadi memang kurang pendahuluan Pak Reka. Ya, pendahuluan maksudnya interaktif awal itu menunjukkan kedekatan kita dengan mahasiswa. Memang nama sudah disebut, nama saya dosen ini. Mungkin ada sapaan-sapaan yang untuk harmonisasi ya. Gimana keadaan kalian gitu kan. Pada hari ini apa sehat semua gitu kan. Siapa yang tidak masuk kita tanya gitu. Kemudian juga mungkin diberikan, jadi sudah ada tujuan pembelajaran. Bapak juga memberikan pretest tadi ya. Ada Iya, pretest ya? Pertanyaan di awal beberapa buah. Ini menunjukkan materi ini baru. Tapi kalau materi itu lanjutan, itu namanya persepsi, mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan dimasuki. siap, Jadi mungkin membawa suasana yang lalu ke sini, kemudian lanjutannya seperti ini. Kalau pretest memang betul-betul materi itu baru, karena Bapak menyampaikan perancangan basis data gitu ya. Iya, betul, Prof. Kemudian juga masuk ke kegiatan inti, itu Bapak memberikan materi-materi, ya materi tentang data rekam medis segala macam ya. Iya, Prof. Kemudian ada dasar pemeliharaan kesehatan dan seterusnya. Iya, Prof. Alangkah baiknya kalau nanti materi ini masih di dalam real teaching. Jadi Bapak menunjukkan kalau data ini tuh basis aplikasinya seperti apa gitu ya. Mungkin walaupun ini aplikasinya dicontohkan, masukkan secara singkat gitu ya. Jadi tidak hanya deskriptif, tetapi mungkin menunjukkan di situ ada praktek yang, oh ini kalau basis data seperti ini, apakah alat rekam datanya sama atau tidak gitu ya. Karena ada macam-macam data itu tadi. Kemudian Bapak selama itu ada kuis bagus juga untuk reinforcement atau memperkuat pemahaman siswa gitu atau semacam feedback gitu ya. Nah, cuman di akhir tidak ada tugas. Iya, Prof. Maka ini tidak perlu ada tugas. Nah, mungkin case method lah ya. Mungkin persoalan Prof. data itu banyak sekali. Gimana kalau data kita bisa diserang gitu ya? Bisa Iya. terbuka untuk pihak lain gitu. Nah, sehingga kita jebol beberapa kali Indonesia kena direkam datanya oleh orang luar. Nah, mungkin itu untuk meramu semacam penampilan Bapak itu dibumbu-bumbui gitu loh dengan ini mengapa penting data ini. Ya, kemarin ada Pak Agus kayaknya Pak, mungkin bukan di Sabta Bakti, di Unihas ya. Dia di S1-nya, S2-nya dulu bimbingan saya juga. Dia membuat rekam data bagi peserta kesehatan gitu ya. Baik yang sakit yang kronis dan seterusnya. Sehingga dia ke Jakarta nanti orang itu dirujuk ke Jakarta, tidak perlu bawa apa tuh rekam medis yang manual pakai map sekian tebal gitu ya, tapi dia cukup menunjukkan aplikasinya ini buka. Nah, di disertasi dia juga mengangkat lagi bagaimana seluruh petugas paramedis itu bisa membuka akses data itu gitu ya. Sehingga ini juga bagi mahasiswa, dia ngajar di Unihas di bagian kesehatan juga itu ya. Mungkin ada stikersnya di situ. Nah, jadi bagus juga itu. Nah, jadi diperkenalkan data-data yang sangat penting, apalagi di Bapak di Sabta Bakti itu kan di kesehatan ya kan Pak? Siap, Pak. Iya, Prof. Nah, ya. Nah, baik, nanti di real teaching Bapak kemas kembali ya, karena ada mahasiswanya langsung Bapak ajar di situ. Iya, Prof. Tadi Jadi agak nervous saya, Prof. kontekstualnya seperti apa ya. Ya itu saja Pak Reka ya, Bu Neneng, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Pak. Ya, makasih, Prof. Untuk komentarnya nanti untuk diperbaiki di real teaching ya. Mungkin nanti real teaching kan sudah ini apa namanya sudah tidak online gitu. Jadi mudah-mudahan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang barusan mungkin perlu ditambahkan. Tadi udah nervous duluan ya Pak Reka ya. Iya, Bu. Gara internetnya ini. Iya. Magister komputer pun ini ya agak-agak mati gaya gitu. Iya, geser, Bu. Akibat internet. Iya. Oke, baik kita berlanjut ke peserta berikutnya.